Bab 3987. Jelas sudah ada cara untuk menang. Dan ada lebih dari satu cara untuk menang. Kenapa harus mengorbankan Blazing Army? Jian Xiang yang bingung. Dia menyadari situasi saat ini. Melihat tentara yang berkobar-kobar berperang. Terus-menerus mati dan berkorban jatuh. Dia benar-benar tidak bisa menahannya. Mengepalkan tinjunya. Menghadap permaisuri yang tidak pernah menjawab. Tapi Jian Xiang yang tidak marah pada permaisuri. Jian Xiang yang masih sangat jelas tentang posisinya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan permaisuri pada rakyat dan hal-hal yang bisa dia lihat. Semua keputusan yang dibuat oleh permaisuri pasti ada alasannya. Tidak perlu bertanya lagi. Jian Xiang yang memilih untuk menggerakkan tubuhnya. Karena merasa tidak nyaman melihat Blazing Army berkorban. Sebaiknya dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyelamatkan sebanyak mungkin. Pistol perunggu dari Necromancer telah mendaratkan pukulan terakhir. Di bawah senjata perunggunya adalah seorang prajurit Taiksu dengan 3 kristal merah di dadanya. Terlihat lebih tidak berdaya ketika berada di armor dewa palsu. 1000. Setelah membunuh prajurit Taiksu, suara Necromancer sangat rendah sehingga hanya dia yang bisa mendengarnya berasal dari bawah topeng perunggu. Setelah selesai berbicara, Necromancer mundur. Seperti yang dijanjikan, dia hanya membunuh 1000. Dan setelah dia selesai membunuh 1000 pejuang Taiksu, dia berhenti menyerang. Berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang dari pandangan semua orang. Dan kembali ke labu dewa bermata 9 di cincin Xiaoyan. Xiaoyan, yang bertarung dengan sengit pada saat ini, tidak menyadari kembalinya Dewa Necromancer. Juga tidak berencana untuk meminta bantuan Dewa Necromancer. Karena Xiaoyan merasakan manfaat dari pertempuran saat ini. Xiaoyan tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan kekuatan penindas ini. Dan untuk melawan kekuatan penindas ini, dia harus menggunakan kekuatan Mixu Tianlei. Dengan bantuan kekuatan abadi yang diberikan kepada Xiaoyan oleh Avatar Yonghe, Xiaoyan mampu menampilkan kekuatan Mixu Tianlei yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Mixu Thunder Vein di tubuhnya juga menembus hingga 50 tanpa menyadarinya. Guntur langit bergulir yang mengalir di Mixu Thunder Vein membuat kecepatan Xiaoyan semakin cepat bahkan di bawah penutup Void dan Dark Realm yang kuat. Tidak hanya itu, Xiaoyan, yang merasakan kekuatan keabadian yang kuat, bahkan menggunakan kekuatan yang kuat ini di jantung api selama pertempuran. Nyala api di tubuh Xiaoyan berubah warna setiap saat. Yang mengejutkan nomor 3 dan nomor 4 nyala api ungu merah muncul di tubuh mereka. Dan nyala api semacam ini tampaknya diam-diam merampas vitalitas mereka. Kemampuan yang begitu kuat membuat mereka semakin panik. Tetapi dengan kekuatan dahsyat yang ditampilkan Xiaoyan pada saat ini, bahkan jika keduanya meluncurkan serangan, mereka masih tidak dapat mengalahkan Xiaoyan. Dan mereka bahkan merasa bahwa Xiaoyan tampaknya semakin berani saat dia bertarung. Apakah kamu mendengar itu? Sepertinya seseorang menabuh drum bersamanya. Nomor 4 merasakan transmisi suara yang luar biasa ke nomor 3, yang secara alami mendengar suara dentuman yang tumpul. Suara tumpul seperti genderang ini terdengar di sekitar mereka berdua. Jika Anda mendengarkan dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa sumber suara tersebut sebenarnya berasal dari tubuh Xiaoyan. Orang biasa hanya memiliki satu hati, tetapi Xiaoyan berbeda. Di sisi kiri dada Xiaoyan adalah warisan yang diberikan kepadanya oleh Raja Iblis Tianhe. Hati iblis yang dapat membuat Xiaoyan lebih kuat dan berani saat bertarung. Energi iblis tetap ada di mata Xiaoyan. Dan energi iblis yang keluar dari hati iblis benar-benar menekan apa yang dibawa oleh Avatar Yonghe. Kebijaksanaan reaksi balik yang ditimbulkan. Ini memungkinkan mata Xiaoyan untuk mendapatkan kembali kejelasan alasannya. Dan setelah kekuatan yang lebih kuat dikendalikan, kekuatannya secara alami akan berlipat ganda. Tidak hanya nomor 3 dan nomor 4 tidak dapat membunuh Xiaoyan, tetapi menghadapi Xiaoyan, yang menjadi semakin berani dalam pertempuran, pasokan kekuatan abadi keduanya tidak dapat mengimbangi Xiaoyan. Sebaliknya, yang terpenting adalah menahan serangan Xiaoyan. Setelah melawan penguasa berat Xiaoyan yang tak terhitung jumlahnya, pedang Sumizen Sen di tangan nomor 3 mengeluarkan semburan suara pedang, dan celah muncul di ujung pedang. Satu kaki lagi jatuh dengan berat. Nomor 3 mengangkat tangannya dengan pedang. Meskipun pedang Sumizen mengandung kekuatan abadi yang agung,
Penguasa berat Xiaoyan yang terbungkus api dan guntur tampaknya lebih kuat. Pedang Zhensen tampak kewalahan dan pecah dengan suara yang tajam. Tanpa jeda, penguasa berat pedang Duan Sumi Zhen jatuh dengan keras di dada nomor 3. Setelah suara tumpul, nomor 3 ditembak mundur lagi. Penembakan dan postur tubuh yang tidak terkendali sehingga dia pasti mengalami banyak trauma. Setelah berurusan dengan nomor 3, dia melambaikan kakinya ke arah nomor 4 yang datang lagi. Dan penggaris yang berat itu jatuh. Dan nomor 4 juga terguncang. Xiaoyan melihat nomor 4 yang terguncang kembali. Dan dia tidak melakukannya. Menahan tangannya. Dan telapak kakinya tiba-tiba berbalik melangkah maju. Pada saat ini, ketika kekuatan yang diberikan kepada Xiaoyan menyatu dengan klon Yuan Shen dan klon Yonghe, kekuatan tersebut telah mencapai kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan langkah kaki besar muncul, bergemuruh menuju nomor 4. Xiaoyan mengambil 2 langkah berturut-turut lagi. Total 3 langkah membuat Xiaoyan merasa bahwa dia telah mencapai batasnya. Jika dia mengambil langkah keempat lagi, dia akan menderita serangan balasan. Tapi melawan nomor 4, kekuatan 3 langkah tampaknya lebih dari cukup. 3 langkah kaki meledak ke nomor 4 satu demi satu. Dan akhirnya pertahanannya dipatahkan. Dan kekuatan yang kuat mencabik-cabiknya dengan gila-gilaan. Kekalahan keduanya adalah kesimpulan sebelumnya. Di sisi lain, Xiaoyan memegang penguasa berat Bahuang Xuan dan bangkit di bawah api, yang mengejutkan banyak orang di sekitarnya. Bahkan nomor 2 tidak berharap bahwa Xiaoyan akan mengalahkan mereka berdua bersama-sama. Membuatnya sedikit mengangkat alisnya. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan mengejutkannya. Orang ini memang punya sesuatu. Saya khawatir komandan nomor 2 tidak baik terus seperti ini. Orang-orang ini memang sulit untuk dihadapi. Dan saya khawatir akan memakan lebih banyak jika mereka terus seperti ini. Seseorang di belakangnya menasihati. Namun sebelum nomor 2 sempat berbicara, tiba-tiba dari nomor Taixu, suara berat itu perlahan terdengar lagi. Tunggu, ayo segera ambil tindakan. Dan kita harus menangkap orang ini bagaimanapun caranya. Begitu suara itu keluar, ekspresi nomor 2 segera menjadi sangat hormat. Dan semua orang di belakangnya mengatupkan tangan. Ingat, aku ingin hidup. Ya, Tuan Su. Semua orang menjawab serempak. Nomor 2 memandang Xiaoyan. Bahkan Necromancer tidak menarik perhatian Su Changdatong. Tetapi Xiaoyan tampaknya telah menyentuh garis bawah Taisu yang sebenarnya. Dan dia harus ditangkap. Dan jika dia masih hidup, semua petarung Taixu dalam jumlah 1000 orang berkumpul dengan cepat. Terjadi perubahan seketika di medan perang. Dan 1000 tentara dengan cepat dikumpulkan. Permaisuri melihat pemandangan ini. Dan sudut mulutnya semakin terangkat.